Istri dibuat syok. Suami berani bawa pulang biduan ke rumah. Saat semua rahasianya terbongkar, ia pun menangis. Ternyata namaku Ana. Aku adalah seorang istri dan ibu dari seorang anak laki-laki bernama Bintang, yang baru berusia 5 tahun. Hidupku terlihat seperti keluarga kecil lainnya. Normal, sederhana, dan bahagia. Suamiku, Roni, bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, sementara aku bekerja di sebuah instansi pemerintahan sebagai staf administrasi. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sibuk. Aku bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan sarapan dan bekal untuk Roni serta Bintang. Dapur selalu dipenuhi aroma nasi goreng sederhana atau roti panggang dengan telur. Setelah memastikan mereka makan dengan baik, aku mengantar Bintang ke taman kanak-kanak sebelum melanjutkan perjalanan ke kantor. Meski kadang terengah-engah mengejar waktu, senyum lebar Bintang dan kecupan ringan dari Roni sebelum berangkat kerja selalu memberiku kekuatan untuk melewati hari. Hari-hariku penuh kesibukan. Di kantor, aku sibuk memeriksa dokumen, mencatat data, dan menghadiri rapat kecil yang seringkali membahas hal-hal rutin. Meski begitu, aku menikmati pekerjaanku. Rekan-rekan kerja yang ramah dan suasana kerja yang tenang membuatku merasa dihargai. Saat sore tiba, aku bergegas menjemput Bintang, memastikan ia tidak perlu menunggu terlalu lama. Ia selalu berlari ke arahku dengan tawa ceria, membawa gambar-gambar yang ia buat di sekolah. "Lihat, Bu, ini aku dan ayah di taman," katanya suatu kali, memperlihatkan gambar yang penuh warna meski garisnya belum sempurna. Sesampainya di rumah, aku kembali larut dalam tugas-tugas rumah tangga, mencuci pakaian, menyapu lantai, dan memasak makan malam. Aku tidak pernah keberatan dengan semua ini. Bagiku, itu adalah bentuk cintaku kepada keluargaku. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Roni, yang biasanya pulang dengan senyum lelah dan cerita tentang hari-harinya di pabrik, kini sering terlihat lebih diam. Ia mulai pulang lebih malam, dengan alasan lembur. Awalnya aku percaya, berpikir bahwa beban kerja di pabrik sedang meningkat. Tapi, lama-kelamaan, alasan itu terdengar seperti sebuah pola. Di meja makan, obrolan kami yang dulu hangat mulai terasa hampa. Roni sering terlihat sibuk dengan ponselnya, membalas pesan atau melihat layar tanpa menjelaskan apa yang ia lakukan. Bahkan Bintang, yang selalu antusias menceritakan kegiatannya di sekolah, terkadang hanya mendapat anggukan singkat dari ayahnya. "Ayah, aku dapat bintang emas di sekolah hari ini," seru Bintang suatu malam, penuh semangat. "Bagus, Nak," jawab Roni tanpa menoleh dari ponselnya. Aku memperhatikan raut wajah Bintang yang berubah, dari senyum cerah menjadi tatapan bingung. Hati kecilku sakit melihat itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase sementara. Mungkin Roni sedang stres dengan pekerjaannya. Tapi, semakin hari, sikapnya yang berubah membuatku gelisah. Aku mulai merasa seperti ada dinding tak terlihat yang perlahan terbentuk di antara kami. Sebuah jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Dan di saat-saat seperti itu, aku hanya bisa menatap Bintang, mencari kekuatan dari senyum dan pelukannya. Meski lelah dengan pekerjaan dan rutinitas rumah tangga, aku selalu mencoba untuk tidak menunjukkan rasa gelisahku di depan Bintang. Bagiku, kebahagiaan anakku adalah yang paling utama. Beberapa bulan terakhir, Roni mulai sering pulang terlambat. Awalnya, ia beralasan ada lembur di pabrik. Aku percaya saja, karena itu memang masuk akal. Aku tahu pekerjaannya di bagian teknis seringkali menuntutnya untuk berada di pabrik lebih lama, terutama jika ada mesin yang rusak atau produksi yang harus dikejar. Namun, semakin lama, alasan lembur itu menjadi terlalu sering,
hampir setiap malam, bahkan pada akhir pekan. Kamu capek banget, Ron. Jangan forsir diri kamu seperti ini. Kalau sakit, gimana? Aku mencoba menasihatinya satu malam ketika ia pulang hampir tengah malam. Ini tanggung jawab. Nah, kalau aku nggak kerjain, siapa lagi? Aku nggak mau bikin tim repot. Jawabnya sambil menghela napas lelah. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak menunjukkan kebahagiaan. Aku mencoba memahami. Sebagai seorang istri, aku tahu peranku adalah mendukungnya. Namun, perlahan, ada sesuatu yang berubah. Sikapnya, caranya berbicara, bahkan caranya memandangku, semua terasa berbeda. Jika dulu Roni selalu bersemangat menceritakan hari-harinya di pabrik, kini ia hampir tidak pernah berbicara tentang pekerjaannya lagi. Gimana kerjaan tadi, Ron? Tanyaku suatu malam saat kami makan malam. Biasa aja, jawabnya singkat, tanpa melihat ke arahku. Jawabannya terdengar seperti dinding yang sulit kutembus. Biasanya, Roni akan bercerita panjang lebar, dari mulai bagaimana mesin yang bermasalah sampai lelucon kecil yang ia dengar dari rekan kerjanya. Tapi sekarang, ia bahkan tidak berusaha membuka obrolan. Kecurigaan yang mulai tumbuh. Ada kebiasaan baru yang mulai mencolok. Roni menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Jika sebelumnya ponselnya sering tergeletak di meja atau sofa, kini ia selalu membawanya kemanapun, bahkan saat mandi. Aku beberapa kali mencoba iseng bertanya, "Kenapa sih sekarang ponselmu nggak pernah jauh dari kamu? Takut hilang?" Tanyaku sambil tertawa ringan, mencoba mencairkan suasana. Ya kan sekarang banyak data penting dari kantor. Kalau hilang, repot nanti. Jawabnya dengan santai. Tapi nada suaranya terasa terlalu tenang. Seperti sudah menyiapkan jawaban itu sebelumnya. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Tapi, entah kenapa, hatiku merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika aku membuka mata, aku sadar Roni tidak ada di sampingku. Lampu dari ruang tamu menyala samar, dan aku mendengar suara pelan, seperti langkah kaki yang berusaha berhati-hati. Aku melangkah keluar kamar dengan perlahan. Dari balik pintu, aku melihat Roni duduk di sofa, memegang ponselnya. Wajahnya terlihat serius, dengan sedikit senyum samar yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Ia mengetik sesuatu dengan cepat, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku berdiri mematung. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang sedang ia ajak bicara di tengah malam seperti ini? Kenapa ia harus menyembunyikan percakapannya? Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin ini hanya hal biasa. Mungkin itu tentang pekerjaan. Tapi ketika aku melangkah masuk ruang tamu dan bertanya, Roni tampak terkejut. "Kamu ngapain bangun, Nah?" Tanyanya sambil buru-buru mematikan layar ponselnya. "Aku haus," jawabku, mencoba terdengar biasa saja. "Kamu sendiri? Kenapa nggak tidur?" "Lagi ngecek jadwal kerja besok. Ada perubahan shift," jawabnya cepat, tanpa menatapku. Jawabannya seharusnya cukup meyakinkan, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Perubahan yang tak terhindarkan. Kebiasaan baru Roni ini mulai memengaruhi dinamika keluarga kami. Ia sering terlihat tergesa-gesa setiap pagi, bahkan untuk sekadar sarapan bersama kami. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk membantu Bintang mengenakan seragam sekolah, kini ia hampir tidak pernah melakukannya. "Yah, bantu aku pakai sepatu dong," pinta Bintang suatu pagi, dengan suara ceria seperti biasanya. Tapi Roni hanya menjawab sambil lalu, "Minta tolong sama mama, ya? Ayah buru-buru." Aku melihat ekspresi Bintang yang berubah.
Ia berusaha tersenyum, tapi aku tahu ia kecewa. Aku mencoba menggantikan peran Roni semampuku, tapi itu tidak sama. Aku tahu Bintang merindukan perhatian ayahnya. Malam itu, ketika Bintang sudah tidur, aku mencoba berbicara dengan Roni. "Ron, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu nggak seperti biasanya?" tanyaku pelan, berusaha menahan emosiku. "Apa maksudmu, Nah?" Roni menjawab tanpa menatapku, sibuk memainkan ponselnya. "Kamu jarang ada di rumah. Kamu nggak pernah cerita lagi tentang kerjaan. Kamu berubah." Suaraku mulai bergetar. Roni menghela napas panjang, seperti tidak ingin membahas ini. "Aku cuma capek. Nah, kamu tahu sendiri, kerjaan lagi gila-gilaan. Aku tahu kamu capek, tapi rasanya bukan cuma itu. Ron, ada apa sebenarnya?" Aku memaksakan diri untuk bertanya lebih jauh, meskipun hatiku terasa berat. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, masuk ke kamar, dan menutup pintu di belakangnya. Aku duduk di ruang tamu sendirian, mencoba menahan air mata. Rasa takut yang melingkupi. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Aku sering terjaga, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku terlalu curiga? Apakah aku hanya paranoid? Atau apakah benar ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku? Setiap perubahan kecil dalam sikap Roni membuat pikiranku terus berputar. Jika ia pulang terlambat, aku bertanya-tanya apakah ia benar-benar dari pabrik. Jika ia sibuk dengan ponselnya, aku penasaran siapa yang ia ajak bicara. Hati kecilku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa suamiku tetaplah pria yang sama, pria yang dulu mencintaiku tanpa syarat, pria yang selalu ada untuk keluarga kami. Tapi kebiasaan-kebiasaan baru ini perlahan-lahan menimbulkan keraguan dalam diriku. Namun, lama-kelamaan alasan lembur berubah menjadi nongkrong bersama teman. Roni bilang, ia butuh waktu untuk bersantai setelah bekerja seharian. Awalnya, aku mencoba memaklumi. Semua orang butuh waktu untuk dirinya sendiri, termasuk Roni. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu mengekang. Aku cuma ngopi sama anak-anak. "Nah, gak lama kok," katanya suatu malam sambil tersenyum tipis, seolah mencoba meyakinkanku bahwa itu bukan masalah besar. Aku mengangguk, meskipun dalam hati ada sedikit keraguan. Selama ini, Roni bukanlah tipe orang yang suka nongkrong terlalu lama. Ia lebih suka menghabiskan waktu di rumah, bermain dengan Bintang atau menonton TV bersamaku. Tetapi sekarang, frekuensi ngopi bersama teman ini semakin sering. Setiap kali pergi, Roni selalu bilang tidak akan lama, tapi kenyataannya ia sering pulang lewat tengah malam. Ketika kutanya siapa saja temannya, ia selalu menyebut nama-nama yang sama, Tony, Dika, atau beberapa rekan kerja lainnya. "Ngapain aja sih sampai larut malam?" tanyaku suatu kali, mencoba terdengar biasa saja. "Ya ngobrol. Nah, ngomongin kerjaan. Ketawa-ketawa aja. Kalau pulang langsung kan sumpek. Jadi aku butuh waktu buat refreshing." Jawabnya santai, seperti tidak ada yang salah. Aku ingin percaya. Aku ingin menjadi istri yang pengertian. Tapi semakin sering ia keluar, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Yang membuatku bingung adalah perubahan sikapnya ketika di rumah. Dulu, setelah pulang kerja, Roni selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan Bintang atau membantuku membereskan rumah. Tapi kini, ia lebih sering terlihat lelah atau sibuk dengan ponselnya. Suatu malam, ketika aku meminta bantuannya untuk memasang rak di dapur, ia hanya menjawab singkat, "Besok aja, Nah. Aku capek banget." Namun, malam itu juga, setelah makan malam, ia malah bersiap pergi lagi. "Kemana lagi, Ron?" tanyaku sambil mencoba menahan nada suaraku agar tidak terdengar kesal.
Anak-anak ngajak ngopi. Cuma sebentar kok. Jawabnya tanpa banyak penjelasan. Lalu pergi begitu saja. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap piring-piring yang belum sempat dibereskan. Hatiku mulai terasa berat. Perubahan ini juga mulai dirasakan oleh Bintang. Anak kami yang baru berusia 5 tahun seringkali menanyakan keberadaan ayahnya. "Ma, ayah kok sering pergi? Aku mau main sama ayah," katanya suatu malam sambil memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Aku terdiam, berusaha mencari jawaban yang tepat. "Ayah kerja, Nak. Biar kita bisa beli mainan dinosaurus yang kamu suka," jawabku, meskipun hatiku tahu bahwa itu bukan sepenuhnya benar. Bintang mengangguk kecil, tetapi aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Ia merindukan sosok ayahnya, yang kini terasa semakin jauh. Ketika kebiasaan Roni ini terus berlanjut, aku merasa perlu berbicara dengannya. Suatu malam, saat ia pulang lebih awal dari biasanya, aku mencoba membuka obrolan. "Ron, aku nggak ngerti. Kenapa sih kamu sekarang sering banget keluar malam? Apa nggak bisa nongkrongnya sesekali aja?" Tanyaku hati-hati, mencoba menahan emosiku. Roni terlihat sedikit kesal. "Aku butuh waktu buat diri sendiri. Nah, kamu nggak ngerti apa rasanya kerja seharian di pabrik, terus pulang langsung ditanya ini itu." Jawabannya membuatku tertegun. Aku tidak bermaksud menekannya, tetapi ucapannya seperti menyalahkanku atas keinginannya untuk sering keluar rumah. "Kalau kamu capek, aku juga capek, Ron. Aku juga kerja, ngurus rumah, ngurus Bintang. Tapi aku nggak pernah ninggalin kamu dan Bintang kayak gini," jawabku dengan suara yang mulai bergetar. Roni hanya menghela napas panjang dan berkata, "Kamu nggak ngerti. Nah, udah, jangan dibahas lagi." Ia masuk ke kamar, meninggalkanku yang masih duduk di ruang tamu dengan hati yang berkecamuk. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin membuatku bertanya-tanya. Aku pernah melihat pesan singkat di ponselnya yang berbunyi, "Jadi ketemu malam ini?" dari kontak yang bernama Tony. Tapi entah kenapa, perasaanku berkata lain. Pesan itu terasa janggal. Ketika kutanya apa yang mereka bicarakan, Roni hanya menjawab, "Cuma ngajak ngopi. Nggak penting, kok." Namun, jawaban itu tidak membuatku tenang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak ia ceritakan dulu. Roni selalu pulang dengan senyum lebar, membawa cerita-cerita kecil dari tempat kerjanya atau bahkan sekadar oleh-oleh sederhana seperti gorengan favoritku. Ia selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama Bintang, membantunya menyusun balok mainan atau bercerita sebelum tidur. Saat malam tiba, kami sering berbicara panjang lebar di ruang tamu, membahas rencana masa depan atau sekadar menertawakan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Setiap kali Roni pulang, ia langsung menuju kamar, membaringkan tubuhnya dengan wajah lelah, dan lebih sering menghindari percakapan. Jika aku bertanya tentang harinya, ia hanya menjawab singkat. Bahkan, senyuman yang dulu selalu menenangkanku kini jarang sekali terlihat. Bintang pun mulai merasakan perubahan ini. "Ayah nggak mau main sama aku lagi ya, Ma?" tanyanya dengan suara polos suatu sore. Ia duduk di lantai ruang tamu, menggenggam balok-balok mainannya. Matanya yang biasanya ceria kini terlihat suram. "Bukan gitu, sayang. Ayah cuma capek," jawabku, mencoba memberikan alasan yang membuatnya merasa lebih baik, meskipun aku tahu alasan itu tidak sepenuhnya benar. Bintang mengangguk kecil, tapi ia tetap menunduk. Hatinya yang kecil mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan ayahnya. Perhatiannya padaku juga semakin pudar. Jika dulu ia sering mengecup keningku sepulang kerja atau bertanya tentang hariku, kini semua itu hilang. Roni lebih banyak tenggelam dalam dunianya sendiri, sibuk dengan ponselnya atau memilih untuk segera tidur.
Pernah suatu malam, ketika aku mencoba berbicara dengannya tentang pekerjaan, ia hanya mendengarkan dengan pandangan kosong. Ron, di kantor tadi aku ada masalah sama data laporan. Aku sampai bingung gimana cara nyelesainnya. Ia hanya mengangguk, tanpa memberikan respons berarti. Akhirnya aku menyerah dan memilih diam. Rasanya seperti berbicara pada tembok. Yang paling menyakitkan adalah momen ketika aku menyadari bahwa sentuhan-sentuhan kecil yang dulu selalu ada di antara kami mulai menghilang. Dulu, ia selalu menggenggam tanganku ketika kami berjalan bersama, atau sekadar membetulkan selimutku saat aku tertidur di sofa. Sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Setiap kali Roni pulang, tubuhnya membawa aroma kopi yang kuat. Aku tahu dia sering nongkrong di kedai kopi bersama teman-temannya, tetapi lama-kelamaan, aku mulai bertanya-tanya apakah itu satu-satunya alasan. Pernah suatu malam, ketika ia pulang larut seperti biasa, aku mencoba mengajaknya berbicara. Ron, kamu kenapa sekarang jadi beda? Kamu jarang ada buat aku sama Bintang. Tanyaku dengan hati-hati. Ia terlihat terkejut sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku nggak beda. Nah, aku cuma lagi sibuk. Banyak hal yang bikin capek di kepala. Tapi kamu nggak pernah cerita apa-apa lagi ke aku. Kamu sibuk apa sih sebenarnya? Aku mencoba menahan emosiku. Nah, aku nggak mau ribut, oke? Kalau aku bilang capek, ya capek. Aku nggak perlu kasih penjelasan setiap kali aku pulang terlambat. Jawabnya dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. Aku terdiam. Hatiku sakit mendengar jawabannya. Dulu, kami tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu. Hari-hari berlalu, dan Bintang semakin merasakan kehilangan perhatian dari ayahnya. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci piring, ia datang mendekat dengan wajah sedih. "Ma, kapan ayah main sama aku lagi? Aku pengen ayah bantu aku bikin rumah dari balok." Aku berhenti sejenak, merasa tercekik oleh pertanyaan itu. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada anakku bahwa ayahnya sedang berubah, tanpa membuatnya merasa lebih terluka? Ayah sibuk. Nak, tapi nanti mama bantu kamu bikin rumah, ya? Jawabku, mencoba menawarkan penggantinya. Tapi aku maunya sama ayah. Jawabnya pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu, ketika Roni pulang, aku memutuskan untuk mencoba sekali lagi berbicara dengannya. Ron, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tolong jangan lupakan Bintang. Dia butuh kamu, kataku sambil menatapnya. Ia menghela napas panjang, tampak lelah. Aku tahu. Nah, tapi aku juga manusia. Aku capek banget akhir-akhir ini. Aku ngerti kamu capek, Ron. Tapi Bintang gak ngerti kenapa ayahnya berubah. Dia cuma anak kecil. Dia cuma mau perhatian kamu. Roni terdiam, seolah-olah kata-kataku menyentuh sesuatu dalam dirinya. Tapi kemudian ia hanya berkata, "Aku bakal coba lebih banyak waktu buat dia. Tapi jangan paksa aku sekarang." Nah, jawabannya terasa hampa, seperti janji yang dibuat tanpa keyakinan. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari hubungan kami. Perhatiannya yang dulu tulus kini tergantikan oleh kelelahan dan ketidakpedulian. Bau kopi yang melekat di tubuhnya setiap malam kini terasa seperti pengingat akan jarak yang semakin jauh di antara kami. Aku mencoba untuk tetap kuat demi Bintang, tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa keluarga kecil kami sedang berada di ambang sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku hanya berharap bahwa ini adalah fase yang akan berlalu, dan bahwa Roni yang dulu ku kenal akan kembali. Setiap kali aku mencoba membicarakan perubahan kebiasaannya, Roni selalu mengelak, seolah-olah pembicaraan itu adalah beban yang ingin ia hindari. "Ron, kita bisa ngomong sebentar?" Tanyaku suatu malam, ketika Bintang sudah tidur. Ia melirikku sekilas.
lalu kembali menatap layar ponselnya. Ngomong apa lagi? Nah, aku capek. Aku cuma mau tahu, kamu kenapa belakangan ini? Kenapa kamu sering pulang terlambat? Dan kenapa rasanya kamu jadi jauh? Suaraku melemah, setengah berharap ia akan mendengar dan memahaminya. Roni mendesah panjang, lalu meletakkan ponselnya di meja. Nah, kamu tuh kenapa, sih? Aku udah bilang, aku cuma butuh waktu buat santai sama teman-teman. Kenapa harus diperbesar? Bukan soal nongkrongnya, Ron. Tapi kamu berubah. Kamu jarang ada buat aku sama Bintang. Aku cuma mau kita kayak dulu lagi. Tatapan Roni berubah. Dari yang awalnya tampak lelah menjadi penuh dengan nada defensif. Kamu tuh terlalu curiga. Aku nggak ngapa-ngapain. Nah, aku cuma nongkrong. Kamu nggak percaya sama aku. Aku terdiam, menahan rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak. Ini bukan soal percaya atau tidak, tetapi tentang perasaan terabaikan yang semakin hari semakin nyata. Aku percaya, Ron, tapi aku juga istrimu. Aku butuh kamu cerita. Aku butuh kamu ada di sini. Bukan cuma secara fisik, tapi juga hati dan pikiranmu. Namun, Roni malah berdiri, mengambil ponselnya, dan berjalan ke kamar. Aku nggak mau ribut. Kalau kamu mau bahas ini terus, aku nggak bakal ikut main. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu, merasakan air mata menggenang di pelupuk mata. Rasanya seperti berbicara pada tembok keesokan harinya. Aku mencoba lagi. Kali ini saat pagi, ketika suasana rumah lebih tenang. Ron, kita bisa ngobrol nggak? Aku nggak mau kita terus-terusan kayak gini. Roni menghela napas, lalu menyesap kopi di cangkirnya. Nah, aku udah bilang, aku nggak ada yang salah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Tapi Ron, aku cuma mau kita saling terbuka. Aku nggak mau ada jarak di antara kita. Kataku dengan suara pelan, hampir memohon. Nah, aku sibuk kerja, capek, dan cuma butuh waktu buat diri sendiri. Kalau kamu terus nanya-nanya kayak gini, aku makin males pulang. Aku nggak mau pulang cuma buat diinterogasi. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk hati. Aku tidak pernah bermaksud menginterogasinya. Hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia selalu memutarbalikkan seolah-olah aku yang salah sejak saat itu. Aku mulai merasa takut untuk berbicara dengannya. Setiap kali aku ingin membahas perubahan kebiasaannya, aku teringat bagaimana ia selalu menghindar atau malah menyalahkanku. Hubungan kami yang dulu penuh canda tawa kini terasa dingin dan kaku. Aku mencoba menahan semuanya, berpura-pura semuanya baik-baik saja demi Bintang. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa ada jarak yang semakin jauh di antara kami. Seperti jurang yang perlahan tapi pasti memisahkan kami berdua. Setiap malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Roni pulang. Bau kopi dan asap rokok yang melekat di tubuhnya menjadi pengingat akan kebiasaan barunya yang tidak pernah ia jelaskan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berharap bahwa suatu hari ia akan berubah dan kembali menjadi Roni yang dulu. Malam itu, aku sedang di kamar, merapikan selimut Bintang yang sudah tertidur pulas. Roni duduk di sofa ruang tamu sambil sibuk menatap layar ponselnya. Cahaya dari layar itu memantul di wajahnya, menciptakan bayangan yang entah kenapa terasa asing. Ketika aku berjalan ke ruang tamu, aku melihat ponselnya tergeletak di meja dengan layar masih menyala. Aku hendak mengisi daya ponselnya, seperti kebiasaanku setiap malam, tetapi mataku tertuju pada serangkaian notifikasi yang masuk. Nama, Dian, muncul berulang kali di layar, dengan pesan-pesan singkat seperti, "Udah pulang, Ron? Aku kangen ngobrol tadi. Besok ketemu lagi, ya." Jantungku berdetak lebih cepat.
Aku mencoba menahan diri untuk tidak berpikiran buruk, tetapi sesuatu dalam diriku mendesak untuk membaca lebih jauh. Tanganku hampir menyentuh ponsel itu ketika tiba-tiba Roni muncul dari arah dapur. "Ana, ngapain kamu?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Aku menoleh, terkejut. "Aku cuma mau ngecas ponsel kamu. Baterainya hampir habis," jawabku sambil berusaha terdengar santai. Namun, Roni segera mengambil ponselnya dari tanganku dengan gerakan cepat. "Gak usah. Aku bisa sendiri," katanya sambil menutup layar ponselnya dan memasukkannya ke saku celananya. Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang salah. "Pesan-pesan tadi itu dari siapa, Ron?" tanyaku hati-hati, mencoba menahan getar di suaraku. "Dian. Dia cuma teman kerja," jawabnya singkat, tanpa menatap mataku. "Teman kerja? Tapi kenapa kamu gak pernah cerita soal dia sebelumnya?" Roni menghela napas panjang, seolah-olah pertanyaanku adalah beban besar baginya. "Ana, kamu tuh terlalu curiga. Aku udah bilang, dia cuma teman kerja. Udah, gak usah dibahas lagi." Tapi hatiku tidak tenang. Cara Roni bereaksi, gerak-geriknya yang gugup, semuanya membuatku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya malam itu. Roni langsung tidur lebih awal, tetapi aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan pesan-pesan dari Dian terus terngiang di pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu benar-benar hanya teman kerja, seperti yang dikatakannya. Namun, naluri seorang istri membuatku sulit untuk percaya begitu saja. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuiku. Apakah Roni menyimpan rahasia? Apakah pesan-pesan itu berarti lebih dari sekadar percakapan biasa? Aku ingat, dulu Roni selalu terbuka tentang siapa saja yang menjadi teman kerjanya. Ia sering bercerita tentang rekan-rekannya di pabrik, bahkan menyebut nama-nama mereka dengan santai. Tapi nama Dian tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya, hingga malam ini. Ketika aku memandangnya tidur dengan tenang, aku merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Dulu, aku selalu merasa bahwa aku bisa membaca pikiran dan perasaannya, tetapi kini ia seperti buku tertutup yang tidak lagi bisa kuakses. Esok paginya, saat sarapan, aku mencoba membuka pembicaraan lagi. "Ron, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh, tapi aku butuh kamu jujur. Dian itu siapa sebenarnya?" Roni meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar. Matanya menatapku dengan kesal. "Ana, aku udah bilang, dia cuma teman kerja. Kamu nggak percaya sama aku, ya?" "Bukan soal percaya, Ron. Tapi kamu jadi tertutup belakangan ini. Kamu berubah, dan aku cuma mau tahu kenapa." "Aku nggak berubah. Nah, kamu aja yang terlalu banyak mikir. Dian itu cuma teman ngobrol di kantor. Udah, selesai." Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku merasa ada yang tidak beres, tetapi tatapan tajamnya membuatku berhenti. Hari itu, aku pergi ke kantor dengan hati yang berat. Semua terasa salah. Perubahan sikap Roni, pesan-pesan dari Dian, dan reaksinya yang defensif, semuanya membuat pikiranku tidak tenang. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan lebih cermat. Ponselnya kini selalu berada di dekatnya, bahkan ketika ia ke kamar mandi. Jika ada notifikasi masuk, ia akan segera mengeceknya dan memastikan aku tidak bisa melihatnya. Pernah suatu malam, ketika ia tertidur lebih dulu, aku mencoba mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tapi ternyata, ia sudah mengganti kata sandinya. Hatiku semakin sesak. Aku tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel Roni sebelumnya, tetapi perubahan ini membuatku tidak bisa menahan diri. Apakah aku yang terlalu curiga? Ataukah memang ada sesuatu yang disembunyikannya? Dalam kebisuan malam,
Aku duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang sudah dingin. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hubungan kami semakin terasa hampa, seperti sebuah rumah tanpa cahaya. Dulu, setiap malam adalah momen di mana aku dan Roni berbicara tentang hari kami, bercanda, atau sekadar berbagi senyum di tengah lelah. Namun, kini semua itu berubah. Roni semakin sering keluar malam. Aku cuma mau ketemu teman-teman, katanya singkat setiap kali aku bertanya. Tidak ada pelukan sebelum tidur. Tidak ada lagi percakapan panjang yang hangat. Bahkan saat ia ada di rumah, tubuhnya mungkin bersamaku, tetapi pikirannya entah melayang kemana. Suatu malam, aku mencoba mendekatinya. Bintang sudah tidur, dan rumah dalam keheningan. Aku duduk di sebelahnya di sofa, menyentuh tangannya dengan hati-hati. "Ron, aku kangen sama kamu," kataku pelan, hampir seperti bisikan. Ia menatapku sejenak, lalu melepaskan tanganku dengan lembut. "Aku capek. Nah, jangan nambah beban, ya," katanya, sebelum berdiri dan menuju kamar tidur tanpa menoleh lagi. Aku terdiam, mencoba menelan penolakan itu dengan lapang dada, tetapi air mata yang menggantung di pelupuk mataku mengkhianati usaha itu. Malam-malam berikutnya aku mulai terbiasa tidur sendirian. Roni sering tidak pulang hingga larut malam, dan ketika aku mencoba menunggunya, aku hanya mendapati diriku duduk dalam kesepian, mendengarkan detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Ketika akhirnya ia pulang, ia tidak lagi memelukku atau menyapa dengan senyum seperti dulu. Sebaliknya, ia langsung ke kamar mandi atau berbaring di sofa tanpa sepatah kata. Bau kopi dan rokok yang menempel di tubuhnya menjadi penanda kehadirannya, tetapi juga sekaligus mengingatkanku akan jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku menyiapkan makan malam favoritnya, mencoba mengenakan pakaian yang ia suka, bahkan sesekali meninggalkan catatan kecil berisi kata-kata sayang di mejanya. Namun, semua usahaku seolah tidak berarti. Ia tidak lagi memperhatikan, tidak lagi peduli. Salah satu momen yang paling menyakitkan terjadi ketika aku mencoba berbicara dengannya tentang perasaan ini. "Ron, apa kita baik-baik saja?" tanyaku suatu malam. Suaraku bergetar karena takut mendengar jawabannya. Roni mendesah, tampak kesal. "Kamu selalu tanya hal yang sama, Ana. Aku nggak ngerti kenapa kamu terus berpikir yang aneh-aneh. Tapi aku merasa kamu berubah. Kamu nggak lagi ada buat aku, buat Bintang. Aku cuma mau kita seperti dulu." Ia menggelengkan kepala, matanya menatapku dengan dingin. "Nah, aku udah bilang. Aku capek. Aku nggak punya waktu buat drama." "Drama? Jadi kamu pikir apa yang aku rasakan ini cuma drama?" Roni berdiri, mengangkat tangan seolah ingin mengakhiri percakapan itu. "Aku nggak mau bahas ini lagi. Aku butuh istirahat." Ia berjalan ke kamar, meninggalkanku duduk sendirian di ruang tamu dengan hati yang terasa retak. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Aku merasa seperti sedang hidup bersama orang asing. Setiap kali aku berusaha mendekat, Roni justru semakin menjauh. Bahkan Bintang mulai merasakan perubahan itu. "Kenapa ayah nggak main sama aku lagi, Bu?" tanya Bintang suatu sore, ketika ia sedang menggambar di meja makan. Pertanyaan itu menusukku seperti pisau. Aku hanya bisa tersenyum tipis dan mengusap kepalanya. "Ayah lagi sibuk, sayang. Tapi nanti pasti ayah akan main lagi sama kamu." Namun, dalam hati aku tahu bahwa aku tidak yakin dengan ucapanku sendiri. Aku mulai takut kehilangan Roni sepenuhnya. Setiap malam aku bertanya-tanya, apakah aku yang kurang baik sebagai istri? Apakah ada sesuatu yang salah dalam diriku? Namun, semakin aku berusaha mencari jawaban, semakin aku merasa bahwa semua ini bukan hanya tentang aku. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan,
sesuatu yang tidak ingin ia bagi denganku. Dan itu membuatku semakin takut. Takut bahwa hubungan kami yang dulu penuh cinta dan tawa kini hanya menjadi kenangan. Sementara yang tersisa hanyalah dingin dan kesepian. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, biasa dan tenang. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk Bintang ketika tetangga kami, Bu Siti, datang mendekat. Wajahnya tampak serius, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ana, aku nggak tahu harus bilang ke siapa," katanya. Suaranya rendah, penuh kehati-hatian. "Tapi aku rasa kamu perlu tahu." Aku menatapnya bingung. "Ada apa, Bu?" Bu Siti menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku lihat Roni di kafe tadi siang. Dia duduk di sana bersama seorang wanita. Bukan cuma wanita biasa. Ana, itu Dian. Wanita yang dulu sempat jadi pacarnya," katanya. Darahku serasa beku di tubuh. Nama Dian kembali terngiang dalam pikiranku, bersama dengan pesan-pesan yang dulu sempat aku lihat di ponsel Roni. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi jantungku berdegup kencang. Apa kamu yakin itu Dian?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Bu Siti mengangguk pelan. "Aku kenal dia, Ana. Dulu mereka sempat terlihat dekat sebelum Roni menikah sama kamu. Dia biduan, terkenal di kota kecil ini." Aku merasa dunia ini berputar lebih cepat dari biasanya. Semua yang terasa samar-samar, kini seolah menjadi kenyataan yang tak bisa kuhindari. Aku mencoba menguasai diri, tetapi kata-kata Bu Siti terus bergema di telingaku. Roni bersama Dian. Dian, yang dulu pacarnya. Seketika, aku merasa ada lubang besar yang tercipta di hatiku. Setelah Bu Siti pergi, aku berdiri terdiam di dapur, masih mencerna apa yang baru saja kudengar. Bintang yang sudah selesai makan, datang mendekat. "Kenapa, Bu? Kok kelihatan cemas?" tanya Bintang, wajahnya penuh tanya. Aku mencoba tersenyum, meski hati ini hancur berkeping-keping. "Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma lagi banyak pikiran." Aku menyelesaikan sarapan untuk Bintang, tetapi setiap gerakanku terasa lambat, seolah-olah tubuhku bergerak di luar kendali. Tubuhku lelah, dan pikiranku semakin kacau. Dian, kenapa Roni harus bertemu dengan mantan pacarnya sekarang? Kenapa baru sekarang aku mendengar tentang wanita itu? Setelah sekian lama, aku tahu aku harus berbicara dengan Roni, tetapi aku takut. Takut jika aku benar-benar tahu apa yang terjadi. Takut jika pertanyaan-pertanyaan ini akan merusak segalanya saat Roni pulang malam itu. Seperti biasa ia masuk dengan langkah cepat dan wajah lelah. Aku menatapnya, berusaha menahan emosi yang mulai meledak. "Roni," kataku dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, tetapi penuh ketegasan. "Aku dengar kabar tentang kamu." Roni menoleh dengan cepat. Matanya terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku dengar kamu tadi siang di kafe dengan Dian," jawabku, memandangnya langsung ke mata. "Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu masih bertemu dia?" Wajah Roni langsung berubah, ekspresinya gelisah. Ia mencoba tersenyum, tetapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Ana, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Dian cuma teman lama." "Teman lama? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu masih berhubungan dengannya?" Aku bertanya dengan suara yang mulai bergetar. "Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang dia? Apa yang sebenarnya terjadi, Ron?" Roni menarik napas panjang, tampak bingung dan tertekan. "Ana, itu bukan apa-apa. Aku cuma ngobrol sama dia. Itu aja." Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ada kebohongan yang mencoba disembunyikan. "Kamu yakin itu cuma ngobrol?" tanyaku, merasa seolah aku sudah tahu jawabannya.
Roni mengalihkan pandangannya. Matanya tidak lagi menatapku dengan penuh keyakinan seperti dulu. Iya, cuma ngobrol. Ana, kenapa kamu harus mikir yang lain? Aku merasa lidahku keluh, seolah kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku hilang begitu saja. Namun, satu hal yang jelas di pikiranku, ada sesuatu yang tidak beres, dan Roni sedang berusaha menutupinya. Hatiku terasa hancur. Roni, suamiku, orang yang aku percayai, ternyata menyimpan rahasia besar dariku. Apakah aku hanya buta? Apakah aku terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja? Aku melihatnya berdiri di sana, mencoba membela diri, tetapi aku tidak bisa lagi melihatnya seperti dulu. Semua perasaan yang tadinya penuh dengan cinta dan pengertian kini terkoyak begitu saja. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu lebih banyak tentang hubungannya dengan Dian, tapi kata-kata itu terhenti di bibirku. Aku takut jika aku menggali lebih dalam, aku akan menemukan kebenaran yang lebih buruk. Setelah percakapan malam itu, aku merasa semakin tak tenang. Apa yang dulu terasa samar kini mulai terlihat jelas. Seolah ada potongan-potongan puzzle yang selama ini tersembunyi, kini mulai membentuk gambaran yang tak bisa lagi disangkal. Aku mulai memperhatikan lebih seksama setiap hal kecil yang ada di sekitar rumah, barang-barang yang tidak biasa, perasaan yang tidak biasa, dan kebiasaan-kebiasaan Roni yang semakin membuatku curiga. Pagi itu, aku sedang merapikan meja makan ketika aku menemukan sebuah amplop di dalam tas Roni. Awalnya, aku hanya mengabaikannya, tetapi kemudian rasa penasaran yang terpendam membuatku membuka amplop itu diam-diam. Di dalamnya terdapat selembar tagihan kartu debit. Aku memeriksa angka-angka yang tercantum di sana dan menemukan satu hal yang mencuri perhatian. Ada transaksi di sebuah restoran yang sangat mewah, 2 malam yang lalu, sekitar pukul 10 malam. Aku merasa darahku berdesir dingin. Transaksi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Roni selalu bilang bahwa dia pulang terlambat karena lembur di pabrik. Tapi mengapa dia berada di restoran semahal itu pada malam hari? Dan siapa yang bersamanya? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang itu? Namun, itu belum cukup. Aku merasa perlu mencari lebih banyak bukti untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Hari itu, saat Roni pergi untuk mengurus beberapa urusan di luar rumah, aku memutuskan untuk memeriksa jaketnya yang tergantung di lemari. Aku terkejut ketika menemukan aroma parfum yang sangat kuat menempel di sana. Aroma yang tidak pernah kuhirup sebelumnya, parfum wanita. Aroma itu seperti cambuk yang menyentak pikiranku. Bukan parfum milikku, bukan parfum bintang yang mungkin menempel pada pakaian Roni setelah ia bermain dengannya. Ini adalah parfum yang asing, yang pasti milik seorang wanita lain. Aku merasakan ketegangan di dadaku, seolah ada beban berat yang tiba-tiba menghempapku. Semua petunjuk yang sebelumnya hanya bayangan kini mulai terungkap dengan jelas. Pukul 4 sore, Roni pulang. Aku menunggunya di ruang tamu, mencoba menahan amarah dan kekecewaan yang menggunung. Ketika ia memasuki rumah, aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menutup mata terhadap kenyataan. Ada apa, Nah? Roni bertanya dengan nada bingung. Melihat ekspresiku yang berubah, aku berdiri, mendekatinya dengan perlahan, dan tanpa berkata apa-apa, aku mengangkat jaketnya dan menunjukkannya kepadanya. Parfum ini, Ron, parfum wanita lain, kataku dengan suara bergetar. Roni terlihat terkejut, tetapi hanya untuk sekejap. Segera, ekspresinya berubah menjadi lebih defensif. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Ana. Jawabnya, suara yang terdengar terpaksa. Apa yang harus aku pikirkan, Roni? Kamu pergi ke restoran mewah. Ada transaksi kartu debit di sana. Lalu kamu pulang dengan parfum wanita lain menempel di jaketmu. Apa yang harus aku pikirkan selain kenyataan bahwa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tanyaku, suaraku semakin meninggi.
Ia mengalihkan pandangan, dan aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, meskipun ia berusaha keras untuk menutupinya. Ana, itu cuma teman kerja. Dian, dia hanya mengajakku makan malam untuk membahas pekerjaan. Tidak ada yang lebih dari itu, katanya, berusaha meyakinkanku. Tapi aku sudah tidak bisa lagi percaya begitu saja. Segala alasan yang ia berikan terasa semakin tipis, semakin rapuh di hadapanku. Kenapa dia harus bertemu dengan Dian sampai malam? Kenapa harus makan malam di tempat mewah? Dan kenapa parfum wanita itu ada di jaketnya? Semua pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban yang memadai. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jangan bohong lagi, Roni. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak perlu melanjutkan kebohongan ini. Roni terdiam. Wajahnya berubah kelabu. Aku bisa melihat bahwa ia tahu kali ini ia tidak bisa lagi mengelak. Keheningan yang mencekam memenuhi ruang tamu, membuat kami berdua merasa seperti dua orang asing yang tidak saling mengenal. Aku mulai merasakan kekecewaan yang begitu mendalam, menghancurkan segala rasa cinta yang pernah kupertahankan. Aku hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana bisa hubungan yang pernah kami bangun dengan begitu banyak harapan ini sekarang terancam hancur begitu saja oleh kebohongan dan ketidakjujuran? Kepercayaan yang selama ini kupertahankan kini terbakar habis, dan aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin cinta yang aku percayai selama ini hanyalah sebuah bayangan. Suasana di rumah semakin tegang. Setiap detik yang berlalu semakin menambah beban di hatiku. Aku merasa jantungku berdetak begitu cepat, sementara pikiranku dipenuhi dengan segala kebohongan yang kini terungkap di hadapanku. Tidak ada lagi kata-kata manis dari Roni, tidak ada lagi alasan yang bisa aku terima. Aku merasa terperangkap dalam kebingungannya, dan aku tidak bisa lagi diam. Aku memandangnya dengan mata penuh amarah, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Roni, kamu gak bisa terus seperti ini. Kamu tidak bisa terus berbohong dan berharap aku gak tahu. Apa kamu pikir aku bodoh? Ujarku dengan suara yang hampir pecah. Wajah Roni seketika memucat, dan ia tampak seperti kehilangan kata-kata. Beberapa detik berlalu dalam diam, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menebal di antara kami. Ana. Roni akhirnya bersuara dengan suara serak. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Namun, aku sudah tahu kemana arah percakapan ini. Aku sudah cukup mendengar alasan. Roni, kataku dengan suara yang penuh luka. Semua ini hanya konfirmasi dari apa yang sudah aku curigai selama ini. Roni mencoba mendekat, ingin meraih tanganku, tetapi aku menghindar. Jangan sentuh aku, ujarku dengan tegas. Meskipun dalam hati aku merasa begitu rapuh. Kamu sudah membuat pilihannya. Sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Dia mundur, memandangku dengan mata yang penuh penyesalan. Tetapi aku sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ana, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Dian bukan siapa-siapa. Dia hanya teman lama. Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga harus percaya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tertawa miris mendengar kata-katanya. Tidak, Ron. Ini bukan tentang kehilangan atau tidak. Ini tentang apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Apa yang sudah kamu sembunyikan dariku. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan yang aku berikan kepadamu. Aku merasa seolah beban berat yang selama ini ada di hatiku akhirnya mulai terlepas. Meskipun rasa sakitnya masih terasa begitu tajam. Aku memandang Roni sekali lagi. Dan kali ini aku merasa tak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Aku sudah membuat keputusan. Ron, aku akan pergi. Dan aku akan membawa Bintang. Roni hanya bisa menunduk.
Wajahnya penuh penyesalan, tetapi aku tahu, itu sudah tidak ada artinya lagi. "Ana, tolong jangan pergi," katanya hampir putus asa. "Aku akan berubah. Aku janji. Aku akan memperbaiki semuanya." Aku hanya menggelengkan kepala, sambil menahan air mata. Sudah terlambat, Roni. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan baik-baik saja. Dan Bintang, dia akan baik-baik saja tanpa kebohongan ini. Aku meninggalkan rumah itu malam itu juga, membawa Bintang bersama. Roni tetap berdiri di sana, memandangku dengan tatapan kosong yang menandakan penyesalan yang datang terlambat. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi aku sudah memutuskan untuk melangkah sendiri, tanpa lagi terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan. Kembali ke rumah itu, aku merasa seperti sebuah keputusan yang sangat berat. Namun, aku tahu aku harus melakukannya, menghadapi kenyataan dan mengakhiri semuanya. Ketika aku sampai di depan pintu rumah, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu malam ini akan menentukan segalanya, dan aku harus kuat untuk menghadapi apa yang ada di balik pintu itu. Namun, apa yang kutemui jauh lebih menghancurkan daripada yang bisa kubayangkan. Begitu pintu terbuka, aku melihat pemandangan yang seakan membekukan waktu. Roni dan Dian, wanita yang kerap muncul dalam pesanku dan pikiranku, duduk di ruang tamu, berbicara dengan akrab. Dian tertawa, suaranya ceria, begitu berbeda dengan keheningan yang kini menyelimuti hatiku. Roni duduk di sampingnya, terlihat begitu nyaman, begitu santai, seperti tidak ada yang salah dengan dunia mereka. Ketika pandanganku bertemu dengan mata Roni, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya terkejut, seolah waktu berhenti sejenak di antara kami. Aku bisa melihat ketegangan yang tercipta seiring dengan munculnya diriku yang tiba-tiba. Dian, di sisi lain, tidak tampak terkejut sama sekali. Ia justru tersenyum penuh, seolah tahu bahwa aku akan datang dan seolah sudah mempersiapkan diri untuk menyambutku. Ia bahkan tidak berusaha untuk mengalihkan pandangannya atau menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, rasa sakit di dadaku semakin membuncah. Semua perasaan yang pernah aku pendam, semua pertanyaan yang tak terjawab, kini berhamburan dalam satu momen yang begitu menghancurkan. "Ah, Ana, kamu sudah pulang," kata Dian dengan suara ringan, seperti mengabaikan fakta bahwa aku sedang berdiri di depan mereka berdua dengan hati yang hancur. Aku terdiam sejenak, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Roni yang biasanya menjadi pelindungku, sekarang berdiri di samping wanita ini, berbicara dengannya seakan semuanya baik-baik saja. Sementara aku merasa seperti kehilangan pijakan. Dunia yang selama ini kulihat dengan penuh cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi reruntuhan yang tak bisa kubenahi. Apa yang terjadi, Ron?" Suaraku bergetar. Tidak bisa menahan emosi yang mulai meluap begitu saja. "Apa yang kamu lakukan di sini dengan dia?" Roni berdiri terbata-bata, mencoba mencari kata-kata, tetapi tak kunjung mendapat jawaban yang tepat. Dian, dengan senyum yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, bangkit dari tempat duduknya dan mendekat. "Mungkin sudah waktunya kamu tahu, Ana," katanya dengan nada yang menantang. "Aku dan Roni sudah lama saling mengenal, dan apa yang kamu lihat ini hanya sebagian kecil dari kenyataan." Hatiku terhimpit oleh kata-kata itu, dan aku merasa dunia yang kukenal selama ini mulai runtuh seketika. "Jadi ini yang kamu sembunyikan selama ini, Ron?" tanyaku, berusaha menahan amarah dan rasa sakit yang semakin dalam. "Ini yang kamu lakukan di belakangku? Ini yang selama ini kamu sembunyikan?" Roni menunduk, tidak mampu menjawab. Matanya yang biasanya penuh kasih kini tampak kosong, seperti kehilangan arah.
Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau hanya bingung dengan semua yang terjadi. Namun, yang pasti, aku sudah tak bisa lagi mempercayainya. Ana, aku. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Ron. Kata-kataku penuh dengan kekuatan yang bahkan aku tidak tahu berasal dari mana. Aku sudah cukup. Semua kebohongan yang kamu lakukan, semua pengkhianatan yang kamu sembunyikan, itu sudah cukup untuk membuatku mengerti. Aku merasakan air mata yang tiba-tiba saja jatuh, menambah beban yang sudah terlalu berat di hatiku. Namun, aku tahu aku tidak bisa tinggal lagi. Aku tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama di tempat yang sudah tidak ada lagi kepercayaannya. Aku sudah tidak mau lagi tinggal di sini, kataku pelan. Namun tegas, aku akan pergi, dan aku akan membawa Bintang. Kamu boleh melanjutkan hidupmu dengan pilihanmu sendiri, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Dian tersenyum sinis, seolah menyetujui keputusanku, sementara Roni hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku sudah memutuskan. Keputusan ini sudah matang. Aku berjalan keluar dari rumah itu, tanpa menoleh lagi ke belakang. Pandanganku kabur, namun langkahku tetap pasti. Hatiku begitu berat, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah terbaik bagi diriku dan Bintang. Aku tidak lagi ingin terperangkap dalam kebohongan yang telah menggerogoti hidup kami selama ini. Aku akan melangkah jauh dari semua itu, mencari kebahagiaan yang layak kami dapatkan. Di luar rumah, malam terasa begitu sunyi, aku tidak berkata banyak. Rasanya kata-kata yang ada di kepalaku terlalu sulit untuk keluar. Seakan mulutku terkunci oleh rasa sakit yang begitu dalam. Air mataku mengalir deras, tanpa bisa kuhalangi. Setiap tetes yang jatuh seolah membawa semua beban yang telah lama kutahan. Aku merasa hancur, seolah semuanya runtuh dalam sekejap. Roni, suamiku yang dulu begitu aku percayai, kini tampak begitu jauh, terpisah oleh jarak yang bahkan lebih luas daripada ribuan kilometer. Aku hanya berdiri di sana sejenak, menatap rumah yang dulu terasa penuh dengan kenangan indah. Disinilah aku pernah mengharapkan kebahagiaan bersama Roni dan Bintang. Disinilah aku membangun masa depan yang tampaknya begitu cerah. Sebelum semua itu pecah karena kebohongan dan pengkhianatan. Tapi sekarang, rumah ini terasa kosong dan beku. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi cinta yang mengikat kami. Hanya ada rasa sakit yang mendalam di dalam hati. Aku mengambil barang-barangku dengan tangan gemetar. Beberapa pakaian, beberapa mainan Bintang yang selalu membuatnya tersenyum, dan barang-barang penting lainnya yang harus kubawa. Aku tidak bisa tinggal lagi di tempat ini. Tidak ada lagi yang bisa kupertahankan di sini. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada segala kebohongan yang disembunyikan, pada rasa sakit yang terus tumbuh seiring waktu. Bintang terbangun, matanya yang masih penuh rasa bingung menatapku, seolah bertanya mengapa kami meninggalkan rumah ini begitu tiba-tiba. Aku menggendongnya dengan hati-hati, berusaha tetap tenang meskipun hatiku terasa hancur. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa, meskipun dunia kami berubah, kami tetap akan baik-baik saja. Dia tidak perlu tahu seluruh kebenaran sekarang. Aku akan menjaga dia, memberi dia kebahagiaan yang layak dia dapatkan, tanpa ada kebohongan yang mengelilinginya. Roni berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat penyesalan yang menghiasi wajahnya, tapi itu sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi memberi maaf. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Perasaan itu telah terkubur begitu dalam, tertutup oleh semua kebohongan yang ia bangun selama ini. Aku tidak merasa ada lagi yang bisa diselamatkan. Kenapa, Ana? Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Roni dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kita bisa bicarakan semuanya. Aku akan berubah. Aku menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata,
Namun suaraku tetap tegas. Aku sudah tidak bisa lagi. Roni, ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Aku ingin kebahagiaan. Aku ingin kedamaian. Dan aku tidak akan mendapatkannya di sini. Kata-kataku terdengar sangat berat. Seakan setiap hurufnya menambah beban yang ada di hatiku. Tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Sudah cukup. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, semuanya telah menghancurkan apa yang kami bangun bersama. Aku tidak bisa lagi melanjutkannya. Aku sudah lelah. Aku melangkah keluar dari rumah itu, membawa Bintang bersamaku. Kami meninggalkan rumah yang pernah penuh dengan kebahagiaan, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku melakukannya, aku akan kembali terjerat dalam kebingunganku. Aku harus melangkah maju, meskipun jalan di depan terasa begitu gelap dan tak pasti. Bintang yang masih dalam pelukanku hanya diam, tapi aku bisa merasakan dia merasa bingung. Aku menggenggamnya lebih erat, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan memberikan yang terbaik untuknya, apapun yang terjadi. Kami akan mulai lagi, di tempat yang baru, dengan kehidupan baru yang lebih baik, jauh dari pengkhianatan yang telah menghancurkan segalanya. Dalam keheningan malam itu, aku tahu satu hal yang pasti, aku telah membuat keputusan untuk diri kami berdua. Ini adalah akhir dari pernikahan kami, dan ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, tetapi aku tahu, ini adalah langkah yang benar. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, Bintang akan memahami mengapa aku harus mengambil langkah ini. Karena apapun yang terjadi, aku akan selalu melindunginya. Beberapa minggu setelah aku menggugat cerai, aku sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menikmati sore yang tenang, ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. Aku terkejut, tidak mengira akan ada yang datang ke rumah. Ketika pintu terbuka, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Roni, suamiku yang dulu. Wajahnya tampak lelah dan sembab. Matanya merah seperti habis menangis. Selama beberapa detik, kami hanya saling menatap dalam keheningan, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan rasa cemas dan penyesalan yang begitu kuat di udara. Meskipun aku tahu ini bukan kali pertama dia berusaha meminta maaf. Ana, suara Roni bergetar, dan aku melihat dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku salah, aku hilaf. Kata-katanya terucap dengan kesedihan yang begitu mendalam. Dia menatapku dengan mata yang penuh air mata, seakan berharap aku bisa melihat penyesalan yang tulus di dalamnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan Bintang. Kumohon, kembalilah. Aku berdiri diam, merasa hatiku tercekat. Aku tahu Roni ingin aku mendengar penyesalannya, tetapi di saat itu, aku tidak bisa merasakannya dengan cara yang sama. Dia memang tampak menyesal, tapi itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku mengingat betul betapa sakitnya melihatnya bersama wanita lain. Betapa hancurnya hati ini saat aku mengetahui semua kebohongan yang telah ia sembunyikan. Aku mengangkat kepala dan menatapnya langsung. Tak ada sedikit pun keraguan dalam mataku. Roni, kataku tegas. Suara yang lebih kuat dari yang aku kira. Kesempatan itu sudah kamu sia-siakan. Aku sudah memberikan begitu banyak waktu dan kesempatan untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan segalanya. Aku melangkah mundur sedikit, merasakan setiap langkah penuh kepastian. Aku dan Bintang akan baik-baik saja tanpamu. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak akan kembali. Aku bisa melihat tubuh Roni yang tampak lemas, seakan-akan semua energi hilang dari dirinya. Dia terdiam, kemudian perlahan menundukkan kepala. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa dia tahan. Aku bisa merasakan betapa hancurnya dia,
Tapi aku juga tahu, saat itu, rasa sakitku jauh lebih dalam. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Dan yang lebih penting, aku tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang sudah tak bisa lagi diperbaiki. Roni berlutut di depan pintu. Wajahnya penuh penyesalan. Tangannya terangkat seperti ingin memegangiku. Tetapi aku mundur dengan lembut. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk lagi ke dalam hidupku, baik secara fisik maupun emosional. Aku sudah menutup pintu itu untuk selamanya. Hari itu, ketika aku menutup pintu di hadapannya, aku merasa ada sebuah kelegaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Keputusan ini memang berat, dan air mata yang mengalir sepanjang hari itu menunjukkan betapa sulitnya aku untuk sampai pada titik ini. Namun, di dalam hatiku, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari pengkhianatan, kebohongan, dan rasa sakit. Aku menatap Roni yang masih duduk di depan pintu, menahan tangisannya, dan meski hati kecilku merasa kasihan, aku tahu inilah yang terbaik untuk kami semua. Jangan cari aku lagi, Roni, kataku dengan suara yang lebih tenang, meskipun perasaan di dalam hatiku bertabrakan. Semua ini sudah berakhir. Aku menutup pintu perlahan, mengunci dunia lama itu di luar. Di balik pintu, aku merasa bintang yang duduk di dekatku merangkulku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kedamaian. Bintang adalah segalanya bagiku sekarang. Dia adalah sumber kekuatan dan kebahagiaanku. Dengan langkah baru yang lebih pasti, aku tahu bahwa aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Masa depan kami akan berbeda, lebih baik, lebih penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang sejati, tanpa ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Aku dan Bintang akan melanjutkan hidup kami, bersama-sama, mencari kebahagiaan yang layak kami dapatkan. Keputusan ini adalah titik awal dari perjalanan baru, sebuah perjalanan di mana kami akan belajar untuk hidup dengan lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mencintai diri kami sendiri.